خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita akan meneruskan membacaan hadis subuh yang lalu dan sekarang hadis nomor 1043. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha anna ibnatal Jawni lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laqad udti bi'azimin alhiki bi ahliki, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya binti Ja'un tatkala dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekatinya, ia berkata, saya berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Maka beliau bersabda, sungguh engkau telah berlindung kepada yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini Siti Aisyah menyampaikan informasi bahwasanya binti Ja'un tatkala dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan beliau mendekatinya, ia berkata, saya berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Maka beliau bersabda, sungguh engkau telah berlindung kepada yang Maha Agung. Jadi memang berlindung itu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala makhluk, khususnya manusia, selalu memohon perlindungan, memohon diberikan keselamatan, mohon diberikan petunjuk, hidayah serta taufiknya. Maka di dalam memohon perlindungan itu menjadi lebih aman, lebih nyaman, karena orang yang meminta perlindungan kepada Allah, Allah akan melindunginya. Seperti di zaman corona sekarang, orang berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi, terus wal judami wa min sayil asqam, atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jadi selalu memohon perlindungan. Bahkan setiap kita membaca ayat suci Al-Quran juga diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan iblis dan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum mulai mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqa illa ba'da nikah wala itqa illa ba'da milkin, rawahu Abu Ya'la wa sahahu al-Hakim wa huwa ma'lul
wa akhraja Ibnu Majah 'anil Miswar ibni Makhramahu mislahu wa isnaduhu hasanun lakinnahu ma'lulun aidon. Nah ini dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada talak kecuali sesudah kawin gitu. Dan tidak ada memerdekakan kecuali sesudah memiliki. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahkan oleh Hakim. Hadis ini ma'lul. Dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis seperti ini dari Miswar bin Makramah dan sanadnya hasan tetapi ma'lul juga itu. Nah, jadi tidak ada talak kecuali sudah kawin. Kemudian ini ucapan yang diucapkan oleh sang suami gitu. Jadi suami itu mengucapkan talak bisa jatuh gitu. Kemarin yang jadi tatkala serius dan main-main adalah ucapan talak. Misalnya mengucapkan talak kepada istri saat main-main, tidak ada main-main talak itu. Mau main-main, mau serius, tetap talak gitu. Jadi memang tidak boleh berucap yang mengarah, yang mengucapkan kepada talak. Kalau talak satu, talak dua masih bisa rujuk. Nah, bisa rujuk itu apa? Bisa kembali gitu. Tapi kalau sudah talak tiga, harus diceraikan, betul-betul diceraikan gitu. Dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi kalau sudah talak tiga gitu. Mengucapkan misalnya saya talak kau tiga gitu. Atau pagi-pagi saya talak, siang-siang saya talak, sore-sore saya talak, ini habis talaknya gitu. Kalau sudah habis ya wayahna harus hitung-hitungan dulu sebelum dipisahkan, sebelum berpisah, karena ada hak dan kewajiban yang perlu diselesaikan. Nah, ini beberapa minggu ini ya bab nikah ini sekarang sampai kepada, bukan sekarang, sudah beberapa subuh juga tentang talak. Jadi perkara yang main-main tidak ada main-main gitu. Kemudian serius tetap jadi, main-mainnya jadi, seriusnya jadi, itu ucapan talak kepada istrinya. Makanya talak diucapkan setelah kawin. Kalau belum kawin baru katakan saja baru ya khitbah gitu ya, baru nanyaan gitu, belum ada ijab kabul, ketika terjadi bentrok saya talak kau gitu. Talak apa, kawinnya juga belum gitu ya. Makanya talak bukan harus diucapkan setelah kawin, tidak ada talak kecuali sudah kawin. Dan tidak ada memerdekakan kecuali sudah memiliki gitu. Di zaman dahulu itu banyak ya orang-orang yang perlu dimerdekakan. Nah, siapa yang memerdekakan? Nah, di situ yang memiliki apa? Yang memiliki tebusan gitu ya. Misalnya saya bebaskan dengan dibayar sekian gitu. Nah, itu diantaranya tentang ya budak belian gitu ya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi budak belian. Dan sekarang itu sudah terbebas ya. Kemudian an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadra libni adam bima la yamliku wala itqa lahu bima la yamliku wala talaqa lahu bima la yamliku akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa nukila anil Bukhari annahu asahu ma warada fihi. Dari Amr bin Syu'aib
dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi anak Adam tidak ada nazar pada perkara yang tidak ia miliki, dan tidak ada talak baginya pada yang bukan miliknya. Diriwayatkan dan disahkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan dinukil dari Bukhari bahwa hadis ini adalah paling sah dari hadis-hadis tentang hal ini. Jadi bagi anak Adam tidak ada nazar pada perkara yang tidak ia miliki. Nazar itu ucapan digantungkan dengan keberhasilan gitu. Kalau saya dapat rezeki, nah gitu ya. Kalau saya jadi memperoleh peluang kesempatan dalam berbisnis misalnya, saya akan puasa 3 hari, nah itu. Atau saya akan mengeluarkan infak 1/3 dari gaji pertama, nah gitu ya. Atau saya akan membaca surah Yasin 3 kali, nah gitu. Atau akan memberi makan ke 60 orang miskin, digantungkan dengan keberhasilan. Nah itu nazar namanya gitu. Nazar itu ya terjadi bila ada ucapan, ada keterkaitan dengan segala apa yang diharapkan. Satu hadis terakhir, wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, dibebaskan hukum dari 3 golongan, dari yang tidur sehingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dari yang gila sehingga ia ingat atau sadar. Nah jadi dikatakan, jadi dibebaskan hukum yang harusnya kena hukum, nah ini tidak gitu. Pertama, dari yang tidur sehingga ia bangun. Ketika tidur dia mengucapkan saya talak kau kepada istrinya gitu, tapi sedang tidur, ini gugur, tidak jadi gitu ya. Atau anak kecil, misalnya sebutkan ka indung maneh, aku menalakmu, nitip ka budak gitu ya. Budak itu tidak menjadi suatu kuatnya apa yang dikatakan, gugur ucapan anak itu gitu. Atau dari yang gila gitu, kata yang gila mengatakan apa, kemudian dia itu tetap gila, tidak perlu menjadi tuntutan hukum. Bisa orang gila mencuri gitu ya, orang gila membunuh gitu. Kalau orang gila membunuh, maka dia tidak diberi hukuman sebagaimana dalam hukumnya. Kenapa? Karena dia sedang gila. Kecuali kalau sudah dia sadar, dia mengumumkan diri, saya sudah sadar, sudah tidak gila lagi, sekarang tahu arah dan saya tahu hukum. Ya mungkin yang gila sudah cager gitu ya. Kalau sudah sehat ya akan kena lagi hukuman-hukuman bila dia mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum tadi. Itulah hadis-hadis tentang bab nikah, dan besok lusa kita akan berbicara tentang babur roj'ah. Babur roj'ah, urusan-urusan rujuk. Nah ini urusan-urusan rujuk dalam hal yang menyangkut dengan hadis-hadis yang akan kita baca. Alhamdulillah ini kita sudah mulai lagi dengan rekaman ya. Sudah berapa banyak yang merekam itu? Jikalau bapak-bapak ingin melihat dokumen rekaman kita, bisa masuk ke ke wajah Masjid Al-Falah gitu ya. Nah ini Pak Iwan dan krunya ini rajin merekam kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan apa kaitan dengan hukum, dengan hadis-hadis yang kita baca, bisa dibuka-buka di sana. Dan kami sudah mulai tayangkan ya, yang surat Anu gitu dibaca lagi, dilihat lagi, dinostalgia lagi. Kecuali kalau yang minggu itu sudah langsung, bukan hanya merekam tapi menyebarkan langsung gitu, lewat
TV UPI, lewat Zoom ya, yang alhamdulillah ini dulu diawali sejak corona terjadi ya Mas. Dulu pengajian Zoom itu karena penguatan iman ya, ini kan sekarang harus kuatkan iman, jaga imun, pasti aman gitu ya. Nah, bagaimana ini menguatkan iman gitu? Maka kita berinisiatif supaya masyarakat yang tidak keluar rumah, yang di lockdown gitu ya, yang di rumah tetap ngaji gitu, maka kita berikan layanan lewat Zoom yang sudah alhamdulillah berlangsung cukup lama, dan para pengikutnya juga alhamdulillah sampai kemarin sampai 300-an ya. Itu yang masuk, kalau yang hadir di situ mungkin banyak juga yang ikut bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini dakwah kita di dalam mengajak kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk menguatkan keimanan melalui pengajian. Mudah-mudahan menjadi kesampaian, menjadi bisa diraih kokoh iman itu. Dan di dalam pengajian ini tidak kuat hanya iman gitu. Kalau sudah imannya kuat, sudah memiliki iman, harus apa? Harus menjadi manusia yang muttaqin. Jadi muttaqin. Dan orang muttaqin itu orang yang selalu hidupnya hati-hati, hidupnya penuh perhitungan, tidak asal dia melakukan, cukup jelas dalilnya, cukup jelas hukumnya, sehingga pekerjaan-pekerjaan ini dilandasi dengan ilmu, dengan dasar-dasar dalil Al-Quran dan Sunnah, untuk ya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pengajian di minggu ini di bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu bulan yang disebutkan dalam pengajian yang lalu ya. Bulan Rajab itu bulan menanam. Terus bulan Syaban bulan apa? Bulan mengelola, menyiram gitu. Bulan Ramadan bulan panen. Atau disebut juga bulan Rajab bulan berzikir. Bulan Syaban bulan sholawat, kan gitu. Bulan Ramadan bulan baca Quran. Tuh gitu disebutkan. Jadi orang sekarang banyak yang berharap kepada Allah supaya Allah memberkati di bulan Rajab, terus di bulan Syaban, dan usia sampai Ramadan. Doa-doa yang dikumandangkan sekarang terus tidak pernah berhenti ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa baligna Ramadana. Ya Allah, rahmati gitu ya di bulan Rajab dan bulan Syaban. Ya Allah, rahmati aku di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan umur sampai Ramadan. Memang Rajab ini bergandengan dengan Syaban dengan Ramadan. Dan bulan Rajab disebut bulan Rajab disebut bulan apa? Bulan haram, gitu ya. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan, diagungkan, dihormat. Setahun ada berapa haram? 4. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini berturut-turut ya. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, tidak ada 13, bulan 1. Rajab bulan berapa? Bulan 7. Jadi mudah-mudahan kita mengisi bulan Rajab, perbanyak amal, perbanyak doa, supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi berkah, diberi rahmat, diberi keselamatan, termasuk keluarga kita. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala urusan-urusan yang kita hadapi, baik urusan hidup di rumah tangga, di masyarakat, tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi
basari la ilaha illa anta Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salam